semua. Kami dari kelompok skema. Teman-teman tahu nggak apa itu kognisi sosial? Kognisi sosial adalah proses mental dalam memahami dan menafsirkan dunia sosial, meliputi bagaimana individu mempersepsikan, memikirkan, dan berinteraksi dengan orang lain dan lingkungan sosialnya. Oke, saya akan menjelaskan secara singkat tentang skema atau skemas. Skema adalah kerangka kognitif yang kita gunakan untuk mengorganisasi dan menafsirkan informasi sosial. Skema sendiri memiliki 3 fungsi, yaitu 1. Membantu memahami situasi dengan cepat. 2. Mengarahkan perhatian kita pada informasi tertentu. 3. Mempengaruhi memori atau informasi konsisten. Dengan skema lebih mudah dilaporkan, meskipun informasi yang tidak konsisten juga bisa melekat kuat karena mengejutkan. Skema sendiri memiliki 4 efek. Yang pertama, perseverance effect, yaitu skema sulit berubah meski ada bukti yang bertempang. 2. Self-fulfilling prophecy, yaitu ekspektasi memenuhi realitas sosial. 3. Priming, yaitu aktivitas skema dapat memengaruhi persepsi dan perilaku. 4. Unpriming, yaitu aktivitas skema bisa hilang setelah diekspresikan dalam perilaku atau pikiran. Berikutnya, heuristik. Heuristik adalah aturan sederhana atau laws of thumb untuk membuat keputusan atau penilaian yang kompleks secara cepat dan efisien. Jenis-jenis heuristik. 1. Representative heuristik, yaitu menilai sesuatu berdasarkan kesamaan dengan produk. Availability heuristik, yaitu menilai berdasarkan kemudahan mengingat informasi. 3. Anchoring and adjustment, yaitu menggunakan angka awal sebagai acuan lalu menyesuaikan. 4. Status quo heuristik, yaitu cenderung mempertahankan keadaan lama. Heuristik adalah aturan praktis yang digunakan untuk membuat keputusan cepat tanpa berpikir secara mendalam. Contoh heuristik ketersediaan dan heuristik representatif dalam keputusan sehari-hari. Keuntungan dan kerugian heuristik. Mempercepat pengambilan keputusan. Menghemat energi mental. Bisa menyebabkan bias atau kesalahan penilaian. Pemrosesan otomatis berbeda dari pemrosesan terkendali. Otak mengolah informasi tanpa perlu usaha besar dan kesadaran penuh. Karakteristik pemrosesan otomatis. Pemrosesan ini tidak disadari dan berlangsung sangat cepat. Tidak memerlukan usaha yang besar dan sulit untuk dikendalikan. Berbasis pengalaman dan stereotip yang kita miliki. Tak menggunakan pengalaman dan stereotip untuk membuat keputusan sosial cepat dan efisien. Contoh pemrosesan otomatis. 1. Stereotip. Menganggap seseorang dengan jas dokter pintar. 2. Impresi spontan. Melihat senyuman dan menganggap ramah. Contoh lain pemrosesan otomatis. 3. Priming. Terpengaruh film membuat lebih waspada. 4. Efek halo. Menganggap orang menarik juga pintar dan baik.
Pemrosesan otomatis membantu reaksi cepat, namun dapat menimbulkan bias tak sadar. Kesadaran pemrosesan otomatis penting untuk mengurangi kesalahan penilaian dan membuat keputusan sosial yang adil dan akurat. Pengaruh pemrosesan otomatis membantu kita berfungsi efisien dalam kehidupan sehari-hari. Dapat memengaruhi perilaku dan keputusan tanpa kita sadari. Kesimpulan: memahami skema, heuristik, dan pemrosesan otomatis penting untuk mengenali cara berpikir dan bertindak dalam konteks sosial, serta meningkatkan interaksi dan pengambilan keputusan. Terima kasih telah menonton. Terus kembangkan pemahaman Anda tentang psikologi sosial dan kognisi sosial.